Selamat pagi, perkenalkan nama saya Franciana Rifka, NIM 181041611, kelas A3 pagi. Di sini saya akan menjawab soal UTS Analisis Lingkungan Bisnis. Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi aspek lingkungan sebagai suatu sistem manajemen terdokumentasi. Standar mewajibkan suatu prosedur tertulis atau dinyatakan dengan frasa prosedur terdokumentasi yang menjelaskan tata cara identifikasi aspek lingkungan dan kegiatan produk atau jasa. Hasil identifikasi merupakan suatu daftar aspek lingkungan dari kegiatan, dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aspek lingkungan. Selayaknya daftar aspek lingkungan ini harus membuat keseluruhan aspek lingkungan secara lengkap baik dalam kondisi normal, abnormal, dan darurat. Seluruh komponen lokasi seperti bagian produksi, gedung perkantoran, gudang yang terletak di luar pagar, dan lain sebagainya. Aspek lingkungan diartikan sebagai bagian dari kegiatan yang berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan dampak adalah akibat dari suatu aspek titik. Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat antara aspek dan dampak lingkungan. Yang selanjutnya, sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan internal terdiri dari resource atau sumber daya atau bahan baku, capability atau kapabilitas perusahaan, core competence atau keahlian utama perusahaan. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal atau external environment merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat memengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan eksternal terdiri dari yang pertama, threat of new entries atau ancaman produk serupa. Yang selanjutnya, threat of substitute products atau ancaman produk pengganti. Yang selanjutnya, bargaining power of customer atau daya tawar dari pelanggan. Yang selanjutnya, bargaining power of suppliers atau daya tawar dari supplier. Yang selanjutnya, intensity of competitive rivalry atau menjawab tantangan pesaing bisnis. Yang selanjutnya, apa yang saudara ketahui tentang yang pertama, lingkungan kontekstual atau umum, yang kedua, lingkungan industri, dan yang ketiga, remote environment, yang keempat, lingkungan operasional, dan berikan contoh terhadap penjelasan saudara tersebut. Yang pertama, lingkungan umum atau lingkungan kontekstual. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah yang pertama, ekonomi, yang kedua, sosial, yang ketiga, politik dan hukum, dan yang keempat, teknologi. Demografi, dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tetapi kesuksesan seseorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokasi tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. Lingkungan jauh terdiri dari faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Yang kedua, lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata. Laba di atas rata-rata adalah kelebihan penghasilan yang diharapkan seseorang investor dari investor lain dengan jumlah risiko serupa. Risiko adalah ketidakpastian investor tentang laba atau rugi yang dihasilkan oleh investasi tertentu. Bagaimana cara pengumpulan dan menafsirkan informasi tentang para pesaing
Mereka disebut analisis pesaing. Kombinasi dari tiga analisis ini digunakan untuk memahami pengaruh lingkungan eksternal terhadap perkembangan misi strategis, tujuan strategis, dan tindakan strategis perusahaan. Jika analisis lingkungan umum terfokus pada masa yang akan datang, maka analisis lingkungan industri terfokus pada pemahaman akan faktor-faktor dan kondisi-kondisi yang akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Dan analisis pesaing terfokus pada prediksi terhadap dinamika tindakan-tindakan, respon-respon, dan kemauan para pesaing. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki dampak yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri sebagai berikut. A. Ancaman pendatang baru. B. Tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada. C. Tekanan dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli substitusi. D. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Sebagai contoh, Anda membangun sebuah usaha toko roti. Makin hari toko Anda semakin berkembang hingga membuka cabang di luar daerah. Di saat usaha Anda berkembang begitu pesat, muncullah pesaing yang mendirikan toko roti juga. Tentunya hal itu akan menghambat kemajuan dari toko roti Anda. Maka dari itu, Anda harus mengembangkan produk dengan menambah produk baru, dengan memberi harga yang sesuai dengan produk Anda. C. Lingkungan jauh atau remote environment. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi, tempat suatu perusahaan beroperasi, karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif berbagai segmen pasar. Dalam perencanaan strategiknya, setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi industrinya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan kredit secara umum, tingkatan penghasilan yang akan dibelanjakan, serta kecenderungan belanja masyarakat. Faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan ekstern perusahaan yang berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etik. Jika sikap sosial berubah, baru pula berbagai jenis permintaan barang. Perubahan sosial dalam peningkatan perhatian konsumen terhadap masa kualitas hidup, pergeseran distribusi usia populasi. Yang selanjutnya, faktor politik. Arah dan stabilitas perkembangan politik merupakan faktor penting bagi manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Kendala politik dikenakan atas perusahaan melalui keputusan tentang perdagangan yang adil, undang-undang anti-rush, program perpajakan, ketentuan upah minimum, kebijakan tentang polusi, serta penetapan harga, dan banyak lagi tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi pekerja, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan. Yang selanjutnya, faktor teknologi. Untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat membuka kemungkinan terjadinya dan terciptanya produk baru, penyempurnaan produk yang sudah ada, atau penyempurnaan dalam teknik produksi dan pemasaran. Kunci peramalan kemajuan teknologi yang bermanfaat terletak pada pendugaan yang akurat mengenai kemampuan teknologi, masa depan dalam dampaknya yang mungkin. Analisis menyeluruh mengenai dampak perubahan teknologi baru terhadap lingkungan jauh, terhadap situasi persaingan bisnis, dan terhadap antar muka bisnis masyarakat. Yang selanjutnya, faktor ekologi. Ketika para manajer strategik membuat peramalan, faktor yang paling menonjol seringkali adalah hubungan timbal balik antara bisnis dan ekologi. Istilah ekologi mengacu pada hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk lainnya. Ancaman terhadap ekologi pendukung kehidupan kita yang utamanya disebabkan oleh kegiatan manusia dalam suatu masyarakat industrial biasanya dinamakan populasi. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tetapi, kesuksesan seseorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan.
Yang selanjutnya lingkungan operasional atau yang juga sering disebut dalam lingkungan persaingan atau tugas. Biasanya jauh lebih dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh. Jadi perusahaan dapat lebih proaktif bukan reaktif dalam menangani lingkungan operasional ketimbang dalam menangani lingkungan jauh. Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasanya secara menguntungkan. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, posisi bersaing. Menilai posisi bersaing dapat meningkatkan kesempatan perusahaan untuk merancang strategi yang mengoptimalkan peluang yang muncul dari lingkungan. Pengembangan profil pesaing memungkinkan suatu perusahaan memperkirakan secara lebih akurat baik potensi pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang maupun potensi labanya. Yang kedua, profil pelanggan. Mengembangkan profil pelanggan dan calon pelanggan perusahaan meningkatkan kemampuan para manajernya untuk merencanakan operasi strategik, untuk mengantisipasi perubahan besar pasar, dan untuk merelokasi sumber daya guna mendukung perubahan pola permintaan. Rancangan tradisional untuk mensegmentasi pelanggan didasarkan pada profil pelanggan yang disusun menurut informasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku pembeli. Rancangan kedua adalah dengan mensegmentasi pasar industrial. Yang ketiga, pemasok. Perusahaan selalu bergantung pada pemasok untuk dukungan keuangan, layanan bahan baku, dan peralatan. Selain itu, ada kalanya perusahaan mengajukan permintaan khusus seperti pengiriman cepat, syarat kredit yang lunak, atau pesanan berukuran khusus. Khususnya pada saat-saat seperti itu, sangatlah penting bagi perusahaan untuk memiliki hubungan yang baik dengan pemasoknya. Yang kelima, sumber daya manusia. Sifat pasar tenaga kerja. Kemampuan perusahaan dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang berkompeten adalah sangat penting untuk kesuksesan perusahaan tersebut. Tetapi, lingkungan rekrutmen dan seleksi karyawan suatu perusahaan seringkali dipengaruhi oleh sifat lingkungan operasionalnya. Akses perusahaan ke karyawan yang dibutuhkannya utamanya dipengaruhi oleh 3 faktor berikut. Yang pertama, reputasi perusahaan sebagai penyedia kesempatan kerja. Yang kedua, tingkat kesempatan kerja setempat. Yang ketiga, ketersediaan orang dengan keterampilan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, suatu usaha toko butik. Dalam membuka dan menjalankan usaha, kita mengetahui dalam hal bersaing, kemudian pelanggan, pemasok, kreditur, dan sumber daya manusia. Jika semuanya sudah mencukup, maka bersaing dengan toko lain bisa lebih mudah, karena kita sudah mencukupi semua yang ada di dalam lingkungan operasional, baik dari tenaga, bahan baku. Apa yang dimaksud dengan analisis PESTEL? PESTEL analisis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. PESTEL analisis dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu political, economic, sosial, teknologi, legal, dan environment. PESTEL adalah mnemonik yang dalam bentuknya diperluas menunjukkan P untuk politik, E untuk ekonomi, S untuk sosial, T untuk teknologi, L untuk hukum, dan E untuk lingkungan. Ini memberikan pandangan mata elang atau hawk eye dari seluruh lingkungan, dari berbagai sudut pandang yang ingin diperiksa dan dilacak saat merenungkan ide atau rencana tertentu. Kerangka kerja ini telah mengalami perubahan tertentu karena para ahli pemasaran telah menambahkan hal-hal tertentu seperti E untuk etika untuk menanamkan unsur demografi sambil memanfaatkan kerangka kerja saat meneliti pasar. Ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan saat melakukan analisis. Ini yang memberi mereka gambaran tentang hal-hal apa yang harus diingat. Hal itu adalah bagaimana situasi politik negara dan bagaimana pengaruhnya terhadap industri. Apa faktor ekonomi yang lazim? Seberapa besar arti budaya di pasar dan apa faktor penentunya? Inovasi-inovasi teknologi apa yang mungkin muncul dan mempengaruhi struktur pasar?
Apakah ada undang-undang saat ini yang mengatur industri, atau apakah ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan untuk industri? Apa masalah lingkungan untuk industri ini? Semua aspek dari teknik ini sangat penting untuk setiap industri bisnis yang mungkin masuk. Lebih dari sekedar memahami pasar, kerangka kerja ini mewakili salah satu vertebrata dari tulang punggung manajemen strategis yang tidak hanya mendefinisikan apa yang harus dilakukan perusahaan, tetapi juga akun untuk tujuan organisasi dan strategi yang diberikan kepada mereka. Mungkin begitu, bahwa pentingnya masing-masing faktor mungkin berbeda-beda untuk berbagai jenis industri, tetapi sangat penting untuk setiap strategi yang ingin dikembangkan oleh perusahaan, sehingga mereka melakukan analisis PESTEL karena membentuk versi yang jauh lebih komprehensif dari analisis SWOT. Nomor 2, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah. Lingkungan eksternal, secara umum lingkungan perusahaan dapat dikategorikan ke dalam dua bagian besar, yakni lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Lingkungan eksternal sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar lagi, yakni lingkungan yang sifatnya umum dan lingkungan industri. Kategori lingkungan eksternal perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan umum. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah ekonomi, sosial, politik, dan hukum, teknologi, demografi. Dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. 2. Lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata. Laba di atas rata-rata adalah kelebihan penghasilan yang diharapkan seorang investor dari investor lain dengan jumlah risiko serupa. Soal bagian B. Video 1. Apa judul video di atas? Judul video tersebut adalah Manajemen Strategik Analisis Lingkungan Internal. Siapa pembicara di dalam video yang ditonton? Pembicara dalam video tersebut adalah Diananda FP. Jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video. Analisis lingkungan internal adalah ada kelemahan dan kekuatan perusahaan. Ada dua langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu identifikasi komponen variabel internal. Kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini, keunggulan dalam perusahaan biasanya dilihat dari fungsi bisnis perusahaan seperti fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi logistik, dan lain-lain. Pendekatan yang kedua, pendekatan rantai nilai atau value chain. Dalam pendekatan ini, manajemen akan menilai keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dikerjakan perusahaan dalam menghasilkan, menjual, serta mewujudkan kepuasan konsumen. Pendekatan yang ketiga, pendekatan unit keunggulan. Bersaing. Dalam pendekatan ini, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat oleh manajemen berdasarkan aktivitas yang dikerjakan perusahaan, yang meliputi unit keunggulan, bersaing sendiri, aktivitas penunjang, dan aktivitas tidak esensial. Pendekatan keempat, pendekatan profil, impact of marketing strategy. Dalam pendekatan PIMS, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat berdasarkan faktor-faktor strategis yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya return of investment atau ROI. Pendekatan kelima, pendekatan 7S, yaitu penilaian keunggulan dan kelemahan dari perusahaan dilihat dari 7 variabel organisasi, yaitu struktur, strategi, staff, manajemen, styles, sistem, dan prosedur, skills, share, value. Evaluasi variabel internal. Pendekatan yang dapat dilakukan
perbandingan antara kinerja dan kompetensi masa lalu, pendekatan evolusi produk, perbandingan dengan pesaing, faktor kunci keberhasilan industri. Matrik profil perusahaan merupakan upaya untuk mengkuantifisir keunggulan dan kelemahan perusahaan dan hasil evaluasi variabel internal. Langkah-langkah penyusunannya melakukan identifikasi variabel internal menjadi penentu kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan salah satu pendekatan yang tersedia. Manfaat yang didapat dari video tersebut yaitu kita bisa mengetahui tentang analisis lingkungan internal di suatu perusahaan. Yang kelima, menurut penjelasan saya dalam video tersebut sudah baik karena dalam video sudah sangat jelas dan terperinci menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Video 2. Judul video tersebut adalah Analisis PT Indofood. Pembicara Julfait. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Dia merupakan produsen makanan dan minuman. PT Indofood sering melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri seperti ke negara Australia, negara-negara Asia, dan juga negara-negara di Eropa. Pestel ini terdiri dari politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum. Politik yaitu peraturan ekspor dan impor. Apabila pemerintah membuat peraturan yang rumit, maka akan menjadi kendala bagi PT Indofood untuk melakukan ekspor dan impor. Ekonomi yaitu PT Indofood sudah menguasai pasar Indonesia sampai 90% dari produk mie instan, bahkan bukan hanya di Indonesia. Di luar negeri pun seperti Australia, PT Indofood sudah menguasai pasar hingga 70%. Hingga kini, permintaan Australia terhadap produk PT Indofood semakin meningkat. Itu yang menyebabkan PT Indofood ada hingga saat ini di Australia. Sosial budaya yaitu sosial budaya menitikberatkan pada sikap masyarakat. Sikap masyarakat inilah yang akan mempengaruhi gaya hidup dan akan mempengaruhi permintaan. Cita rasa lidah orang Australia tidak terlalu jauh dengan orang Indonesia. Itu yang menyebabkan PT Indofood tidak merubahkan komposisi produknya. Selain itu, orang Australia sangat sibuk mengedepankan pekerjaannya itu, yang menyebabkan produk instan sangat laku di Australia. Teknologi yaitu perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman perusahaan dalam menciptakan produk. PT Indofood sudah memiliki mesin-mesin canggih untuk menghasilkan produknya, serta internet dan social network untuk pemasar produk. Lingkungan yaitu secara geografis, posisi Indonesia sangat strategis untuk perdagangan. Contohnya saja antara Indonesia dan Australia. Karena posisinya yang berdekatan ini menyebabkan kegiatan ekspor dan impor sangat mudah dan bisa mengurangi biaya penyimpanan gudang, transportasi, dan waktu pengiriman yang lebih cepat. Manfaat nomor 4, manfaat yang dapat diperoleh dari video tersebut adalah kita dapat mengetahui apa itu PT Indofood dan sistem kerja dari PT Indofood itu sendiri, di mana di dalam video sudah terdapat pastel dari PT Indofood yang sudah dijelaskan dapat dimengerti. Nomor 5, menurut penjelasan saya dalam video tersebut sudah baik karena di dalam video sudah terperinci menjelaskan tentang PT Indofood. Video 3. Apa judul video tersebut? Video tersebut berjudul SWOT Analysis. Siapa pembicara di dalam video-video yang Anda tonton? Pembicara di dalam video tersebut adalah Insinyur Jaspar Hasudungan, MT CPM Asia CSEP PLT. Beliau adalah konsultan TCU. Jelaskan secara terinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video-video di bawah ini.
Dalam video tersebut dijelaskan mengenai apa itu SWOT analysis. SWOT analysis adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. SWOT analysis penting karena untuk memandu strategi ke level yang lebih tinggi. Untuk mengidentifikasi faktor sukses internal, untuk mengidentifikasi faktor sukses eksternal, mempertahankan dan meningkatkan kinerja produk, layanan, dan bisnis melalui keputusan strategis pertumbuhan di masa depan. SWOT template berisi elemen yang menggambarkan helpful dan harmful. Helpful adalah elemen yang membantu pencapaian sasaran perusahaan, sedangkan harmful adalah elemen apa yang menghambat pencapaian sasaran perusahaan. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau opportunities yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman atau threats yang ada. Yang selanjutnya, manfaat apa yang Anda dapatkan dari video-video yang Anda tonton? Manfaat yang saya dapatkan dari menonton video tersebut yaitu pentingnya analisis SWOT sebagai metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Yang selanjutnya, bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video-video tersebut? Menurut saya, di dalam video tersebut pembicara sudah menyampaikan isi dalam video tersebut dengan sangat jelas dan terperinci, sehingga mudah untuk dipahami. Video keempat, judul video tersebut adalah analisis lingkungan industri dan pesaing. Yang kedua, pembicara dalam video tersebut adalah mahasiswa dari STIE Putra Bangsa. Yang ketiga, video tersebut menjelaskan tentang kereta api Parahyangan, kasus PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Parahyangan beroperasi sejak tahun 1970 dan berakhir tahun 2010 setelah 39 tahun. Akhirnya PT KAI penutup Kereta Api Parahyangan. Penutupan ini dilakukan PT KAI karena terjadi penurunan jumlah penumpang yang drastis di atas 50%. Penurunan penumpang ini mengakibatkan kerugian besar 35-36 miliar setiap tahunnya untuk PT KAI. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa mengalami jumlah penurunan penumpang yang drastis, padahal sebelumnya kereta api Parahyangan ini beroperasi setiap harinya 20 kali perjalanan, yaitu Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Kalau kita lihat tahun 2005 terjadi perubahan lingkungan pada PT KAI, yaitu pembukaan tol Cipularang. Pembukaan tol Cipularang ini semakin memudahkan dan mengefisienkan perjalanan dengan dibukanya tol Cipularang. Juga menumbuhkan bisnis-bisnis baru diantaranya yaitu bisnis travel. Bisnis travel baru ini menjadi pesaing utama untuk kereta api Parahyangan. Kasus yang kedua dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia juga mengalami beberapa perubahan hubungan bisnis mereka seperti dengan ditemukannya teknologi baru, misalnya mobile phone, internet, dan juga dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang sudah berubah. Tetapi PT Telkom dapat melihat perubahan lingkungan jadi saat ini dapat dimanfaatkan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. PT Telkom Indonesia. Kita lihat bagaimana PT Telkom Indonesia anak-anak perusahaannya seperti Telkomsel, Flexi, Speedy, Telkom Vision, dan Yes TV. Mereka berhasil memanfaatkan perubahan lingkungan ini menjadi peluang. Perusahaan mereka, bahkan anak perusahaan Telkomsel, menjadi salah satu perusahaan terbesar operator telepon Indonesia. Akibat adanya perubahan inilah akhirnya membuat PT Telkom membuat transformasi. Transformasi ini bisa dilihat dari perubahan skor bisnis PT Telkom yang awalnya hanya dibilang telekomunikasi dan informasi, kemudian menjadi Times atau Telecommunication Information Media
equipment, dan service. Transformasi ini juga ditandai dengan perubahan logo PT Telkom Indonesia. Yang keempat, manfaat yang saya ambil dalam video tersebut, saya mengetahui sebuah perkembangan dengan cara yang sangat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi baru yang membuat revolusi seluruh dunia dalam dunia teknologi, lebih mempersingkat waktu dan biaya. Yang kelima, mengenai penjelasan pembicara tersebut semuanya sudah sangat jelas. Maksud dan tujuan yang disampaikan sudah sangat terperinci dan mudah untuk dipahami. Terima kasih.